Film diawali oleh seorang anak bernama Ali sedang memperbaiki sepatu milik adik perempuannya yang sudah rusak kepada tukang sol sepatu. Selanjutnya, ia pun pergi ke pasar untuk membeli kentang dengan menyimpan sepatu itu di depan toko. Karena sering berhutang, tukang sayur itu menyuruh Ali untuk mengambil kentang yang dibawa saja. Namun tiba-tiba, toko itu didatangi oleh tukang rongsok keliling. Tak sengaja, sepatu itu dibawa oleh tukang rongsok itu. Saat hendak pergi, ia heran karena sepatu adiknya tidak ada. Ia pun mencoba mencarinya, namun malah membuat toko itu berantakan, yang membuat Ali dimarahi dan diusir oleh tukang sayur tersebut. Saat pulang ke rumah, ia melihat ibunya dimarahi oleh pemilik kontrakan karena menunggak uang sewa selama 5 bulan dan menggunakan air terlalu banyak untuk mencuci karpet. Zahra, adik perempuannya, menanyakan sepatu yang sudah diperbaikinya kepada Ali dan ingin melihatnya. Namun, Ali mengatakan jika sepatunya hilang saat ia sedang berada di toko sayur. Ia juga meminta adiknya untuk tidak mengatakan apapun kepada ibunya. Karena penasaran, ia pun pergi mencari sepatu itu dan mendatangi toko itu kembali. Namun lagi-lagi tak membuahkan hasil. Selanjutnya, pengurus masjid menitipkan gula batu kepada Ali untuk dihaluskan oleh ayahnya untuk acara pengajian. Malam harinya, saat ayahnya sedang menghaluskan gula batu, ia memarahi Ali karena tidak membantu ibunya mencuci karpet. Padahal ibunya dalam keadaan sakit. Zahra menulis pada sebuah buku dengan menanyakan kepada Ali bagaimana ia berangkat ke sekolah besok jika tanpa sepatu. Lalu Ali menjawab dengan menyuruh Zahra menggunakan sepatu miliknya secara bergantian untuk pergi ke sekolah sementara waktu. Dan jangan beritahu ayah jika sepatunya hilang. Ya, bisa-bisa Ali dimarahi lagi oleh ayahnya. Sebagai gantinya, ia memberikan pensilnya untuk Zahra. Paginya, Zahra berangkat sekolah dengan menggunakan sepatu milik kakaknya. Tampak ia tidak percaya diri karena sepatunya yang kotor dan kebesaran. Saat pelajaran telah usai, Zahra secepat mungkin menemui Ali yang sudah terlambat masuk sekolah hanya untuk bergantian menggunakan sepatu. Saat Ali pulang sekolah, Zahra mengatakan jika ia malu menggunakan sepatu itu karena kotor dan kebesaran. Akhirnya, mereka pun mencuci sepatu itu agar terlihat bersih. Pagi hari, Zahra kembali berangkat sekolah dengan menggunakan sepatu kakaknya yang sudah bersih. Di dalam kelas, saat ujian sedang berlangsung, Zahra menanyakan pukul berapa kepada guru, karena ia takut jika kakaknya terlambat lagi ke sekolah. Lantas, ia dengan cepat mengisi soal itu agar bisa segera pulang menemui kakaknya. Dalam perjalanan pulang, karena sepatunya yang kebesaran, sepatu itu pun lepas dan hanyut ke dalam selokan. Ia berusaha mengambilnya, namun tidak berhasil, sampai sepatu itu menyangkut di sebuah gorong-gorong. Melihat Zahra menangis, ada penjaga toko yang baik hati membantunya mengambil sepatu itu. Namun justru malah hanyut semakin jauh. Dan untungnya lagi, ada petugas kebersihan bisa mengambil sepatu itu. Pada akhirnya, Zahra dimarahi lagi oleh Ali karena membuat ia terlambat lagi pergi ke sekolah. Saat akan masuk ke dalam kelas, akhirnya guru pengawas memarahi Ali karena sudah kesekian kalinya ia terlambat. Dan jika terlambat lagi, maka ia tidak diizinkan masuk ke dalam kelas. Walaupun begitu, Ali termasuk murid yang cerdas. Dan untuk ujian kali ini,
ia mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan siswa lainnya. Karena merasa bersalah telah memarahi adiknya, setelah pulang sekolah, Ali memberikan Zahra sebuah pulpen hadiah dari guru karena telah mendapatkan nilai ujian paling tinggi. Malam harinya, ibunya memasak sebuah bubur, dan ia juga tak lupa membagikan kepada tetangganya yang sedang sakit. Dan sebagai ucapan terima kasih, Pak Hanom, tetangganya, memberikan sekepal kacang Arab untuk Ali. Berpindah keesokan paginya di sekolah. Saat sedang baris berbaris, Zahra tidak sengaja melihat sepatunya dipakai oleh siswa yang satu sekolah dengannya. Untuk itu, sepulang sekolah, ia diam-diam mengikutinya demi mengetahui letak rumahnya itu. Dan gara-gara itu, membuat Ali terlambat kembali masuk sekolah. Dan akhirnya, ia dilarang masuk dan diusir oleh guru pengawas. Untungnya, ada Pak Jafari, wali kelasnya, sehingga ia bisa dan diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Setelah pulang sekolah, Zahra mengajak Ali kembali ke rumah itu untuk mengambil sepatunya yang hilang. Namun ia mengurungkan niatnya karena merasa iba setelah tahu jika ayahnya ternyata buta dan hanya penjual roti keliling. Malam harinya, Ali dan ayahnya ditugaskan membagikan teh kepada seluruh jamaah masjid. Rencananya besok pagi, Ali dan ayahnya akan pergi ke kota untuk menawarkan jasa tukang kebun kepada rumah orang kaya dengan alat yang diberikan oleh Pak Husen kemarin. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh menggunakan sepeda, akhirnya mereka pun sampai di kota dengan masuk ke dalam perumahan elit. Dan untuk pertama kalinya, mereka mencoba menawarkan jasanya itu ke setiap rumah dengan memencet bel satu persatu. Namun tak semudah yang mereka bayangkan. Banyak yang menolak jasanya itu. Bahkan hampir dikejar anjing penjaga karena merasa terganggu. Karena masih belum membuahkan hasil, di sela-sela istirahat, Ali tidak sengaja mendengar suara anak kecil mengajaknya bermain. Ternyata suara itu berasal dari salah satu rumah. Ali pun mencoba menawarkan jasanya itu, tapi ayahnya malah mengajaknya pergi. Tak disangka, usahanya pun membuahkan hasil. Anak itu keluar bersama kakeknya dan memanggil mereka jika mereka membutuhkan tukang kebun. Di sela-sela ayahnya sedang bekerja, Ali diajak bermain bersama dengan anak majikan itu. Dan tampaknya kakek itu sangat puas dengan kinerja Pak Karim, ayahnya Ali, hingga ia mendapatkan upah yang lumayan banyak. Saat perjalanan pulang, Ali dan ayahnya begitu sangat bahagia. Karena berkat usahanya, akhirnya mereka mendapatkan uang. Namun, pada jalanan yang menurun, rem sepeda tidak berfungsi, hingga mereka terjatuh dan menabrak pohon, yang mengakibatkan Pak Karim mengalami luka-luka. Esok pagi, di sekolahnya ada perlombaan lari maraton yang akan diselenggarakan oleh gubernur. Juara 1 akan mendapatkan hadiah berupa 2 minggu liburan dan 1 set baju olahraga. Juara 2 akan mendapatkan 2 minggu liburan dan peralatan sekolah. Dan sedangkan juara 3 akan mendapatkan 1 minggu liburan dan sepasang sepatu olahraga. Karena berhadiah sepatu, Ali ingin mengikuti perlombaan itu. Namun, karena Ali selalu datang terlambat saat proses seleksi, ia tak sempat mengikutinya. Ia pun mendatangi guru penjas dan memintanya untuk mendaftarkannya. Awalnya guru itu menolak karena proses seleksi sudah selesai. Tapi Ali meyakinkan bahwa ia bisa berlari sangat cepat.
dan ia berjanji akan memenangkan perlombaan itu. Akhirnya, Pak Guru memberikan kesempatan untuk mengikuti tes seleksi. Dan benar saja, ia sangat puas dengan kemampuan berlari yang dimiliki oleh Ali itu. Pulang sekolah, dengan penuh semangat, Ali memberitahu Zahra jika ia ikut lomba lari maraton. Dan Ali akan berusaha untuk mendapatkan juara 3. Zahra heran dong, kenapa ia tidak juara 1 atau juara 2 saja? Ya karena juara 3 hadiahnya sepatu, dan sepatu itu akan ia diberikan untuk Zahra. Singkat cerita, hari perlombaan itu pun tiba. Terlihat semua peserta dari berbagai sekolah ditemani orang tua mereka untuk memberikan semangat dan dukungan. Berbanding terbalik dengan Ali, karena orang tuanya tidak tahu jika Ali mengikuti perlombaan. Dan ketika semua peserta sudah bersiap, akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Banyak di antara mereka tumbang karena sudah tidak kuat berlari. Begitu juga dengan Ali yang sudah mulai kelelahan. Namun, karena ia sudah berjanji kepada Zahra untuk mendapatkan juara 3, dengan sepatu yang sudah setengah jebol, ia termotivasi dan berhasil menyalip peserta lainnya. Tiba-tiba, salah satu peserta menariknya hingga terjatuh. Tapi Ali bisa kembali bangkit dan langsung menyalip peserta di depannya dengan mempertahankan posisinya itu sampai garis finish selesai. Tapi Ali kecewa ketika ia tahu menjadi juara 1, bukan juara 3. Dan hadiah berupa sepatu olahraga untuk adiknya pun tak ia dapatkan. Rasa kecewa itu terus berlanjut saat pemberian medali dan sesi pemotretan. Ketika Ali pulang menemui adiknya, ia begitu malu karena tak sesuai dengan apa yang dijanjikan selama ini. Mendapatkan hadiah berupa sepatu untuk adiknya. Terlihat kakinya juga yang sudah lecet dan sepatunya yang sudah jebol. Dan dengan penuh rasa kecewa, ia merenung di atas kolam ikan. Dan film pun berakhir. Tanpa sepengetahuannya, ayahnya ternyata telah membelikan sepatu untuk Zahra dan juga untuk Ali. Dan film pun benar-benar berakhir.